Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Pemirsa yang dimuliakan Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai metode berpikir. Dalam buku Suratul Tafkir atau syarat-syarat berpikir, Imam Al-Alamah Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala itu membagi terkait aktivitas berpikir. Jadi ada berpikir yang dangkal, berpikir yang mendalam, dan berpikir yang mustanir atau yang cerdas. Nah, oleh karena itu kesempatan yang bahagia ini kita akan membahas terkait bagaimana menghasilkan pemikiran yang setidaknya itu dari dangkal, mendalam, dan yang mustanir. Terkait dengan berpikir ini ada beberapa syarat, ya. Jadi yang pertama itu kaitannya dengan bagaimana otak kita itu berfungsi. Karena memang syarat daripada kita mendapatkan taklif dari Allah atau beban hukum itu kita memiliki kemampuan berpikir, yaitu otaknya sehat. Yang kedua, kita bisa melihat, artinya objeknya. Nah, untuk bisa melihat berarti punya panca indera. Kemudian berikutnya adalah objek. Sedangkan yang terakhir terkait dengan maklumat atau informasi yang sudah ada di dalam memori otak kita. Kalau kita lihat di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, perintah untuk berpikir itu banyak. Di antaranya adalah di dalam Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Liqaumi yatafakkarun. Ini terhadap mereka kaum yang berpikir. Jadi berpikir merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita itu diperintahkan untuk berpikir. Begitu juga di dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah, di situ juga dijelaskan lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Ya. Kemudian inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil liulil albab. La ayatil liulil albab itu terdapat tanda-tanda bagi orang-orang yang berpikir, yang punya hati. Lah, karena itu berpikir sejenak, berpikir sebentar, berpikir sesaat itu luar biasa bagi kita. Karena apa? Karena itu akan menguatkan keyakinan seorang. Apa hubungannya antara berpikir dengan keyakinan? Ini kaitannya dengan upaya yang dihadapi manusia itu, tantangan-tantangan ataupun hal yang dihadapinya itu membutuhkan proses di mana diperlukan berpikir. Nah, aspek berpikir ini dihubungkan dengan keimanan, karena boleh tidaknya dilakukan suatu itu berdasarkan pada maklumat seseorang. Nah, untuk mendapatkan maklumat tentu berpikir. Nah, oleh karena itu kalau melihat dari berpikir, maka Allah Subhanahu wa taala menempatkan kita sebagai hambanya yang terus-menerus berpikir. Nah, untuk itulah kita sebagai kaum muslimin tentunya melihat ketika fenomena yang terjadi di sekeliling kita, ya, kemudian yang terjadi di dunia negeri-negeri kaum muslimin, maka kita harus berpikir ada apa, kenapa, dan seharusnya bagaimana. Nah, inilah yang harus kita bangun konsep berpikir sehingga mendatangkan yang namanya perubahan atau mendatangkan yang namanya kebangkitan.
Demikian, wa alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.